sudah 81 Pak. Iya. Dan Angkatan ke-67 tahun 2024 Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita ikuti bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati PLT Gubernur Lemhanas, para pejabat dan pengajar di lingkungan Lemhanas, para peserta PPRA 66 dan PPRA 67. Syukur alhamdulillah atas rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, kita dapat bertemu pada hari ini di acara yang penting ini. Hadirin yang saya hormati, baru saja kita berhasil melaksanakan pemilu 2024 dengan aman dan tertib. Keberhasilan penyelenggaraan pemilu ini haruslah menjadi modal utama memperkuat demokrasi. Tugas selanjutnya adalah merangkul semua pihak untuk tetap bersatu, membangun bangsa Indonesia, dan memastikan proses transisi pemerintahan berlangsung damai dan inklusif. Transisi yang damai dan inklusif adalah esensi dari konsolidasi demokrasi yang dapat menciptakan stabilitas politik dan mendukung keberhasilan program pemerintah. Pemerintah akan terus memastikan bahwa program-program pembangunan, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi terus dilanjutkan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Hadirin sekalian, saat ini kita dihadapkan pada berbagai tantangan kompleks seperti ketidakpastian geopolitik global, perubahan iklim, ancaman kesehatan yang berdampak pada ketahanan pangan dan energi, serta risiko keamanan cyber yang akan mempengaruhi ketahanan nasional. Selain itu, kita juga dihadapkan pada tantangan pemerataan pembangunan manusia, terutama dalam meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan dan pelatihan di daerah-daerah terpencil. Daerah-daerah di kawasan timur Indonesia, terutama di wilayah Papua, masih menghadapi keterbatasan akses pendidikan, layanan kesehatan, dan juga kesenjangan ekonomi. Untuk itu, pemerintah akan terus memberikan perhatian khusus pada pembangunan di wilayah ini dengan mengakselerasi pembangunan dan memperluas akses layanan dasar bagi masyarakat Papua. Saat ini pemerintah juga telah membentuk Badan Pengarah Papua sebagai bagian upaya percepatan pembangunan di wilayah Papua. Badan ini akan mengkoordinasikan program-program pembangunan sesuai dengan rencana induk percepatan pembangunan Papua
yang sudah saya luncurkan di Sorong pada bulan yang lalu. Pembangunan Papua dilakukan dengan melibatkan orang asli Papua dan difokuskan pada bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal serta keamanan sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi orang asli Papua. Program-program ini diharapkan dapat mengurangi ketimpangan antar wilayah di Indonesia dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara nasional. Hadirin yang saya hormati, selama 5 tahun terakhir pemerintah telah berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrim nasional. Pada tahun 2019, kemiskinan ekstrim nasional masih berada di angka 2,7% dan menurun drastis ke angka 0,83% pada Maret 2024. Tahun ini kita telah berhasil mencapai target dan angka antara 0 sampai dengan 1%. Tim Nasional Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan terus mendorong pihak-pihak terkait untuk berkolaborasi mengentaskan kemiskinan ekstrim. Sinergisme ini terbukti berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrim dari tahun ke tahun. Saya berharap hal ini terus dilanjutkan pada masa pemerintahan yang akan datang agar angka kemiskinan ekstrim dapat mencapai target 0%. Selain kemiskinan ekstrim, pemerintah juga berhasil menurunkan angka prevalensi stunting. Prevalensi stunting pada tahun 2019 masih berada di angka 27,7%, namun telah berhasil diturunkan ke angka 21,5% di tahun 2023. Angka ini akan terus diturunkan melalui program-program inklusi dari pemerintah untuk memitigasi dan menekan angka kelahiran bayi stunting di Indonesia. Kita harapkan mendekati 14% tahun ini. Penanganan kemiskinan ekstrim dan penurunan angka stunting akan berpengaruh langsung pada peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. SDM berkualitas akan membawa inovasi dan meningkatkan produktivitas sehingga memperkuat daya saing bangsa dan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Hadirin sekalian, saat ini kita telah menyaksikan bahwa berbagai aktivitas ekonomi yang dilakukan manusia telah membawa beragam kerusakan lingkungan seperti deforestasi, penurunan kualitas tanah, dan polusi air. Untuk itu, pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan kini telah dijadikan agenda pembangunan nasional. Dengan prinsip pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, kita dapat mewujudkan ketahanan ekonomi yang kuat. Prinsip ini selaras dengan nilai-nilai ekonomi dan keuangan syariah juga yang mengedepankan keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan. Oleh karena itu, pemerintah saat ini juga sedang mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Konsep ini juga selaras dengan peran manusia sebagai Khalifatullah fil ardi, khalifah Allah di bumi, yang berarti sebagai pemimpin atau pengelola di bumi dengan tanggung jawab besar untuk menjaga dan mengelola keseimbangan sumber daya alam demi kesejahteraan manusia. Hal ini ditegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 30 yang menyatakan bahwa manusia dijadikan khalifah di bumi, serta surat Al-An'am 165
yang menyebutkan bahwa manusia diberi kedudukan sebagai penguasa di bumi untuk mengelola sumber daya dan lingkungan yang ada. Untuk itu sebagai calon-calon pemimpin bangsa dituntut mampu menyeimbangkan pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan demi keberlangsungan sumber daya alam di generasi mendatang. Hadirin yang saya hormati, dalam menyikapi berbagai tantangan ke depan, saya ada beberapa pesan yang saya sampaikan untuk para peserta PPRA. Pertama, jadilah pemimpin yang visioner, adaptif, dan mampu bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mencari solusi terbaik. Seorang pemimpin perlu mengedepankan inovasi dan teknologi informasi, memiliki kemampuan analisis yang tajam, dan berkomitmen pada nilai-nilai integritas dan keadilan. Kedua, kembangkan kebijakan yang responsif dan proaktif pada masa transisi pemerintahan. Gunakan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa pembangunan dapat terus berjalan di tengah terjadinya pergeseran pemerintahan. Rangkul semua pihak agar konsolidasi pasca pemilu berjalan aman dan lancar. Dengan demikian kita bisa membangun Indonesia yang lebih kuat, adil, dan tangguh di dalam menciptakan generasi emas di tahun 2045. Ketiga, terus konsisten mendukung keberlanjutan program pemerintah. Sejatinya setiap pemerintah adalah pemegang tongkat estafet pemerintahan sebelumnya. Program-program yang baik sudah sepatutnya untuk terus dilanjutkan. Permasalahan jangka panjang seperti penanggulangan kemiskinan, stunting, percepatan pembangunan Papua, dan berbagai program pembangunan lainnya tidak akan hilang seiring dengan bergantinya pemerintahan, sehingga tentu perlu terus dilanjutkan dan disempurnakan. Saya mengapresiasi Lemhanas yang terus konsisten memberikan pelatihan kepada calon-calon pemimpin bangsa. Semoga para peserta dan pengajar senantiasa dalam keadaan sehat dan aman dalam menjalankan tugas ke depan. Kiranya para peserta juga dapat menjadi teladan dan panutan bangsa yang mampu mendorong kepemimpinan yang beretika, beradab, dan bermoral sesuai dengan nilai-nilai yang dikandung oleh Pancasila. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan inayahnya dan meridai semua ikhtiar yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, kami hitung untuk angkatan, kami hitung 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu. Evardian. Di 66 Evardian. Kami di 67. Oh, di 67. Siap. Dia 66. Siap. Siap. Ya, Siap. Siap.